Halo guys, selamat datang di channel gue Maat4902. Bagaimana kabar kalian? Sehat tuh? Sehat dong, masa enggak? Amin. Di video kali ini gue mau ngebahas film The Warrior, film paling populer pada masanya. Sampai-sampai Aing juga waktu kecil buat rompinya seperti ini. Nih Aing jadi malu gas. Lanjut. Film ini dirilis tahun 1979 yang disutradarai oleh Walter Hill. Tanpa banyak cincong moncong ngorong, kita bahas aja filmnya guys. Film dimulai dengan The Warrior yang beranggotakan Cleon, Swan, Ajak, Kang Sange. Pastinya Anda tahu lah ya. Oke lanjut. Rembrandt, Snow, Chocis, Vermin, Cowboy, dan Fox. Pemimpin yang bernama Cleon, ia mengatakan bahwa akan ada pertemuan antara semua gang. Salah, ini mah ganteng dong nyebut depan. Oke lanjut. Mereka akan berkumpul bersama berangkat dari Kone Island ke wilayah Broxy untuk sebuah pertemuan antara jamet-jamet. Sampai di mana mereka pun tiba. Semua jamet hadir untuk melihat tokoh sekaligus pemimpin dari geng Grammy Reeves yang bernama Cyrus. Ia berpidato, Cyrus menginginkan perdamaian dan tidak menginginkan siapapun bersenjata dan bentrok satu sama lain. Mereka dikumpulkan untuk aliansi Shinobi dan akan menguasai semua daerah. Dengan bersatu kita teguh menguasai daerah itu. Akan tetapi salah satu geng yang kebanyakan micin, kita sebut aja Bodor geng, tidak menyukai Cyrus dan bersiap akan menembak. Tanpa diduga, polisi yang sedang ngopi jeung ngarokok pun geus OTW mendengar suara mulung sawer mani rame ujur. Mereka pun bersorak dan tiba-tiba semuanya terkaget terheran-heran sekaligus bubar jalan. Polisi pun langsung menggerebek ke tempat tersebut. Ternyata sawerna terjadi. Fox yang mengetahui siapa yang menembaknya, ia pun lari ngibrit karena mendengar suara polisi. Cleon yang kepo sekaligus penasaran menghampiri Cyrus. Apes nak, dia dituduh oleh si Bodor bahwa Warrior yang menembaknya. Cleon yang PPOP polonga-polongo mendengarnya seketika skakmat karena Grammy Reeves mempercayai dan ia pun digebukan hingga modar. Scene pun berpindah, di mana Warrior pun lari ngibrit sambil mengatakan orek let's go, dan menjauh dari keramaian. Sampai di mana mereka pun berhenti di kuburan. Swan pun mengabsen apakah semuanya selamat. Ya, tidak dengan Cleon karena ia kepo hese digegerona rame dan ge celina mani budeg. Swan mengatakan jika kita terpisah, ingat kita bertemu di Union Square. Mereka pun akan pulang walaupun jaraknya sangat jauh, sekitar 5.500 mil. Oh, dan ternyata perdamaian pun dibatalkan karena tidak ditandatangani di atas materai 10.000. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diincar oleh semua geng atas tuduhan si Bodor. Rembrandt mengetahui keretanya datang, mereka pun puting-puting mau berangkat. Setelah sawerana terjadi, semua anggota Reeves sedang upacara. Wakil ketuanya menginginkan semua anggota Warrior hidup-hidup, walaupun geus modar tetap kudu dibawa. Cenama. Scene pun berpindah, di mana KHBM kulit hitam bibir manis pun menyebarkan berita bahwa Warrior lah penyebab Cyrus ditembak dan memberikan lagu spesialnya khusus untuk Warrior. Oke lanjut. The Warrior bersiap-siap akan lompatan menuju stasiun. Tanpa diduga ada anggota Turnbulls tos ngaduk semen akan menuju rumah mereka masing-masing. Vermin yang melihat keretanya tiba, mereka pun harus OTW, bising katinggalan daan ge. Tanpa diduga, salah satu anggota Turnbulls cangkulna meureun katinggalan, takut ada yang ngambil dan mereka pun putar balik. Mau gak mau, The Warriors harus naik kereta dan terpaksa lompatan dikejar mobil. Mereka pun berlari sangat berdas, kawas hayang beol. Dan tidak lupa adegan yang ditunggu-tunggu dari Kang Sange.
dari gue. Mereka pun tepat pada waktunya menuju kereta. Peting-peting Mama Berkat berangkat. Mereka semua senang karena bisa lolos dan akan tiba dalam 1 jam menuju kampung halaman Coney Island. Tanpa diduga, dalam perjalanan mereka terhalang oleh kebakaran dan mengenai relnya. Scene pun berpindah, di mana geng bodor dengan santuinya mendatangi warung awewe mengambil jajanan sakahayang dan pada saat ditagih, mani kasar ke awewe. Oke, lanjut. The Warrior masuk wilayah geng Orphans, geng Icikiwir kelas rendah. Mereka pun dipantau. Kang Sange yang leungeunna mani gatel pengen sekali ribut. Duh anjing bahasanya nggak angger. Oke, lanjut. Terlihat ketua geng mereka yang kebanyakan comlai dihampiri Swan dan Fox yang mengatakan kami datang dengan damai. Dalam pembicaraannya, Kang Comlai tersinggung mengira geng Orphans tak terkenal dan tak penting. Fox pun memuji mereka, mengatakan bahwa kalian sangat berbahaya sehingga tidak mengundang kalian ke acara saweran. Kang Comlai pun merasa paling sok dan memperbolehkan mereka pergi. Lalu datang awewe bernama Mercy yang ngode ke anggota Warriors. Tahu lah ya. Ia menginginkan rompi Warrior, akan tetapi Swan menolaknya dan pergi. Mercy yang gatel sekaligus penasaran dengan Warrior, ia pun mengikutinya dan tiba-tiba Swan menanyakan apa yang kau mau. OMG, dan ternyata Mercy ingin melihat kemampuan The Warriors di ranjang. Akan tetapi Fermin yang peka mengajak dengannya karena punyanya lebih besar. Gelo, oi. Tanpa diduga, Orphans datang rame-rame sambil membawa senjata. Swan melemparkan bom api ke mobil. Dalam kesempatan itu, mereka kabur menuju kereta. Sampai di mana, mereka pun sampai dan menunggu kereta selanjutnya. Dan apesnya, mereka semua berpencar. Fox yang kerepotan membawa awewe mendadak dicegat ke polisi dan ia pun modar. Cocis, Rembrandt, dan Permin terpaksa mendahului menuju Union Square. Akan tetapi Swan, Cowboy, Ajak, dan Snow ia dibegal oleh geng baseball di lain tempat. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Ketika baseball lengah, Snow dan Swan ternyata ada di belakang mereka. Swan pun menggunakan kombonya segitiga kotak barengkeun. Lanjut. Sampai di mana Ajak yang merasa bosan lari dan Cowboy yang kelelahan terpaksa mereka gelut didinya. Cowboy pingsan karena dipentung. Snow dan Swan pun datang. Terjadilah gelut 3 PS squad. Pertarungan pun dimenangkan oleh The Warrior. Scene pun berpindah di mana KHBM kulit hitam bibir manis memberikan informasi kepada penyiaran radionya bahwa baseball sudah leres. Setelah pertarungan selesai, mereka melanjutkan perjalanan dan terlihat awewe sorangan yang membuat Manuk Ajak gatel dan tiba-tiba OMG, ternyata awewe tersebut adalah Polwan yang menyamar. Dengan peluitnya, polisi pun tiba. Kang Sange pun tertangkap polisi. Cowboy dan Snow yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa membiarkannya. Swan tiba di stasiun dan bertemu dengan Mercy. Ia mengatakan bahwa Fox ditangkap padahal mah modar. Nipu baik. Dalam perjalanannya ke Union Square, apesnya mereka berdua bertemu polisi dan terpaksa berjalan menyusuri rel kereta. Dalam perjalanannya, Mercy debat karena Swan terpeka. Mercy menginginkan sesuatu dari Swan karena iri dengan gadis-gadis tetanggana yang boga anak banyak. Sampai di mana Swan pun peka dan terjadilah pertukaran jigong.
Swan tidak melanjutkan karena ia mengingat temannya menunggu di Union Square dan meminta melanjutkannya di imah bae. Awewena nu manigatel pisan memohon, tetapi Swan kekeh embung dan meninggalkannya. Lanjut. Permin, Rembrandt, dan Cocis tiba di Union Square. Mereka melihat awewe nu ngode dan digaskeunlah oleh mereka. Mereka pun pergi mencari hotel dan mendapatkan hotel bintang 99. Permin, Cocis menikmati suasana. Tidak dengan Rembrandt yang mukanya polos pisan. Duh, rugi anjing. Tanpa diduga, wanita ini ternyata poetau. Semua terjadi rusuh. Salah satu wanita pun menggunakan tembakannya. Mereka berhasil lolos, tetapi Rembrandt menerima luka yang lumayan fatal di tangannya. Dan Rembrandt menyadari bahwa mereka semua berpikir bahwa Warrior lah yang menembak Cyrus. Mereka pun pergi ke Union Square. Scene pun berpindah di mana Swan berjalan sendiri menuju Union Square dan dibuntuti oleh ketua geng The Punks. OMG, dan ternyata Mercy mengikuti Swan dari belakang karena ia belum dapat apa-apa dari Swan. Dan tanpa diduga mereka bertemu. Swan yang menyadari bahwa ia diikuti mengajak baturnya menuju kamar mandi dan terjadilah gelut di WC. Walaupun jumlahnya mereka sedikit, mereka berhasil bikin leres geng The Punks. Scene pun berpindah di mana salah satu anggota Grammy Ridge membawa seseorang yang mengetahui siapa yang menembak Cyrus, dan ia adalah geng Rogues. Lanjut. Pagi pun tiba di mana mereka berhasil datang menuju Coney Island menaiki kereta setelah pertarungan melawan The Punks. Setelah datang di kampung halamannya yang bernama Coney Island, ternyata Rogues berada di sana juga dan membuntuti Warrior dari belakang menggunakan mobil. Dua Warrior masuk ke sebuah gudang dan membawa senjata seadanya. Setelah itu, Bodor tiba dengan mobil dan menjadi Jamagelo. Come out to play. Swan pun memancing si Bodor ke pantai agar ributnya leluasa. Swan mengajak 1 vs 1 melawan si Bodor. Akan tetapi Bodor yang tidak berani mengeluarkan tembakan. Bodor yang penuh dengan bacot lengah dan tiba-tiba geng Grammy Ridge pun ternyata datang ke TKP. Si Bodor tetap kekeh mengatakan bahwa Warrior lah yang menembak. Tetapi Ridge sudah mengetahuinya siapa pembunuhnya dan mengatakan, "Warrior, kau sangat baik." Lalu memberikan jalan kepada Warrior untuk pergi. Geng Bodor pun digebukan rame-rame oleh Ridge. Dan film pun the end. Nah, begitulah alur cerita The Warrior, film yang keren pada masanya. Sampai-sampai saya juga membuat rompinya karena terinspirasi dari mereka yang begitu keren. Nggak selalu ditanya keren. Sebelum saya pamit undur diri, alangkah baiknya pantun Sunda. Berang-berang makan sebelah sebeh. Oke, assalamualaikum, bye-bye.